kata-kata sulit, kata-kata nggak mungkin, itu sulit banget kalau saya nggak pernah mau pakai itu. Jadi saya bilang ganti kata-kata sulit dengan saya sedang berusaha. Orang bilang rumah ngontrak pakai jam tangan mahal, jangan-jangan KW, jangan-jangan makan duit umat gitu kan. Ada kerjaan sampingan saya Bang Daniel. Kerjaan utama saya guru ngaji kampung. Oke, sampingan? Kerjaan sampingannya konsultan perusahaan, jadi komisaris di beberapa perusahaan, itu kerja sampingan. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, jadi ini adalah part terakhir obrolan gue bareng sama Ustadz Luqmanul Hakim atau Ayahman. Nah, gimana menurut kalian obrolan gue dengan Ayahman? Well, coba dong tulis di kolom komentar di bawah sini. Sama kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya untuk para tetangga kita. Well, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Tanya Tetangga Daniel. Jadi kalau misalnya pertanyaan kalian tuh ternyata terpilih, maka akan ada merchandise menarik untuk kalian setiap minggunya. Dan kita akan ngejawab pertanyaan kalian di YouTube Shorts kita. Dan gue pengen ngucapin terima kasih juga kepada semua kalian yang sudah nonton dari part awal sampai akhir dan yang udah beli merchandise kita. Thank you so much ya. Ini jaket ini sudah ada loh di official shopnya kita. Kalian bisa langsung cek ini QR code di sini atau langsung ke Tokopedia, langsung search DMN official merch. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian foto lagi gaya-gayaan pakai merchandise kita, yo, tag ke kita juga ya. Thank you so much. Alright, kita langsung balik lagi ke Ayahman. Kita balik lagi ngomongin soal menerima gitu ya. Kapan sih kita tahu kalau misalnya emang menerima itu emang dari Tuhan? Kadang-kadang ada orang juga yang kita ngasih gitu ya, kita beri, tapi dia mempunyai harga dirinya tinggi banget. Jadi ada teman kami, teman saya sama istri saya, itu kebetulan kena sebuah musibah. Dan efeknya adalah salah satu giginya lepas gitu ya. Nah akhirnya dia kemana-mana pakai masker, dan habis itu dia yang kayak pengen nutupin banget lah gitu. Dan kalau misalnya makan pun juga dia sebisa mungkin makan habis itu langsung tutup lagi gitu karena gak enak dilihat gitu menurut dia. Nah akhirnya istri saya tergerak, kayak Tuhan gerakin hati dia untuk ngasih ke si orang tersebut gitu. Nah abis itu ketika dia bilang, boleh gak saya ngasih biaya operasi atau gigi palsu supaya senyum lu terlihat cantik lagi lah atau apa gitu kan. Tapi si orang tersebut bilang, no, jangan ke gue. Masih banyak kok yang lebih butuh dari gue, please. Itu kayaknya ada sedikit pride gitu, ada sedikit rasa angkuh gitu. Kayak akhirnya istri saya jadi duitnya yang udah disiapin buat dia gak dikasih ke siapa-siapa gitu. Karena secara spesifik dia ngerasa tergerak untuk ngasih ke orang tersebut. Tapi ketika orang tersebut nolak, dan ada juga yang kayak dikasih barang mahal misalnya, habis itu, terima kasih tapi ini terlalu duniawi buat saya. Udah saya jual untuk ngasih ke orang-orang lagi sekitar saya. I don't know. Kalau misalnya dari Ayahman sendiri gimana? Pernah punya pengalaman gak soalnya? Iya. Jadi pengalaman itu tadi kan, syukur itu 3 rumusnya. 1, ingat siapa yang memberi. Tentu dia Allah Rabbul Alamin yang memberi. Yang kedua, dijaga dan dirawat. Oke. Kita punya mobil, cuci, ganti olinya. Bukan hanya dipakai aja, tapi dirawat. Yang ketiga, digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan orang yang memberi. Bang Daniel kasih saya baju. Ini contoh aja ilustrasi. Saya pakai untuk ngepel lantai. Baju itu saya pakai untuk ngepel lantai. Ketika Bang Daniel lihat, sedih sih. Sedih, wah baju saya nggak dipakai. Tapi ketika bajunya Bang Daniel saya pakai untuk kemana-mana. Untuk kemana-mana, dipakai terus difoto. Oh senang. Kira-kira kalau Bang Daniel nanti punya rezeki lagi, mau nggak ngasih lagi? Pasti. Saya yakin mau. Itulah konsep syukur. Kata Allah di Quran itu, kalau kamu bersyukur, aku pasti tambah. Nah, definisi syukurnya yang kita jelasin dulu nih. Ingat siapa yang memberi, dijaga dan dirawat, digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan orang yang memberi. Saat kejadian yang
kejadian besar dalam hidup, salah satu dunia jam tangan ini. Jadi yang pertama tuh yang jam tangan itu kan situ. Itu 1:30 malam. Saya sudah mau pulang. Karena uang itu dilelang oleh Ustadz Taki Malik, dilepas oleh dia di jam tangannya dia, terus dilelang di sosmed untuk pembangunan masjid di Yogyakarta. Saya sudah sangat bahagia ketika untuk pembangunan masjid itu sudah dapat dari uang lelang. Pas mau pulang 1:30 malam dipanggil, Ustadz sebentar mau ngomong. Bertiga, saya, beliau, Mas Gilang sama Taki Malik. Ustadz sebentar dong. Kenapa Mas? Saya udah diam. Ustadz ini udah jadi punya saya, jam tangan ini. Maka saya mau kasih ke Ustadz. Ada masih rekaman videonya. Saya bilang kenapa? Amanahnya yang dia bilang, Ustadz tolong dipakai untuk mengingat waktu sholat. Bagi saya kalimat itu lebih mahal daripada jam tangannya. Karena saya lihat jam tangannya 1 miliar pun harganya, 2 miliar pun saya lihat putarannya tetap aja 24 jam. Gak bisa dipercepat, gak bisa diperlambat. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua waktu saya di Masjid Nabawi waktu umroh kemarin. Ini saya ceritakan supaya gak jadi fitnah ya. Karena kan orang bilang rumah ngontrak pakai jam tangan mahal, jangan-jangan KW, jangan-jangan makan duit umat gitu kan. Kan ada pantun nih. Aku pakai motor butut, kau tak mau ikut. Aku pakai Alphard, kau bilang makan duit umat gitu kan. Selalu salah. Padahal mobil itu bukan mobil saya, mobil masjid, mobilnya orang baik. Termasuk mobil yang saya pakai hari ini kesini dipinjamin sama beliau plus supir-supirnya. Dia bilang pakai Ustaz. Saya bilang izinnya bang ya saya pinjam. Nih hak pakai aja. Jadi, nah waktu itu saya di Nabawi. Ada orang yang kenal saya lewat sosmed aja bang. Kenal saya lewat sosmed 2018. Terus pas umroh kemarin, saya Januari Februari itu umroh, saya di Masjid Nabawi, dia nyusul. Saya ketemu dia baru pertama kali itu. Habis selesai sholat, saya bisik sama saudara saya, guru saya Ustadz Riza yang di Bandung yang punya Syamil. Saya bilang, Ustadz itu jam tangan di tangannya jam tangan mahal Ustadz. Epi. Audemars Piguet. Itu jam tangan mahal Ustadz. Saya tunjukin harganya ke Ustadz Riza. Lagi di toilet tuh, lagi di tempat wudhu. Jam tangan mahal. Selesai saya kan ada kajian rutin setiap subuh namanya SMK, subuh menggapai keberkahan. Jadi itu dari 2012 setiap hari. Nah, saya berbagi cerita gitulah di situ. Selesai SMK dia panggil, Ustadz boleh ngomong sebentar nggak? Beliau lepas jam tangannya, lalu dikasih ke saya. Ustadz kayaknya Ustadz yang lebih cocok make. Di masjid saya baru ketemu pertama kali. Nih tadi ada kalimat Bang. Habis itu saya diam kan. Ustadz Riza langsung, loh mana jam tangannya? Udah pindah di sini. Dan saya lihat itu cuma ada 100 di dunia. Dan itu nomor 10 dari 100. Saya lihat buka googling kan. Harganya 79.999 USD. 1,2 M. Saya diam aja, ya Allah, kalau bercanda tuh jangan gini-gini banget lah. Nanti orang bilang makin banyak fitnah. Banyak fitnah. Saya pakai mobil Alphard yang butut aja dibilang makan duit umat kan, apalagi pakai barang-barang branded, barang-barang. Dan nah, ini ada cerita di balik itu Bang Daniel. Nanti boleh tanya sama anak-anak teman-teman ya. Kan tadi saya bilang you are what you give. Jadi if you give more, you will get more. Karena dia kan maha kaya ya. Dan maha mengayakan. Tapi jangan sampai itu jadi motivasi kita ya. If you give more, you get more. Maksudnya kalau saya bukannya you give to get, tapi kalau saya bersyukurnya I get to give. Yes. Kita dapat bahagia tadi, kita dapat punya senang untuk kita bisa memberi juga gitu. Gitu. Ya cerita backstory ya, sorry. Jadi ketika sebelum kejadian itu, saya tuh memang tahu rasanya ya, karena saya tuh suka jam tangan. Jadi ketika nengok orang pakai jam tangan tuh saya suka gitu. Karena itu ngingatin waktu. Mungkin beberapa orang yang dikasih jam tangan tuh gak suka karena dibilang ini suruh saya cepat mati katanya gitu kan. Nah jadi saya beli beberapa jam tangan itu dan memang saya standby kan itu untuk dibagi-bagikan jadi giveaway. Ya. Nih pakai saya lihat orang jam tangannya udah lepas apa. Jadi apa yang kita berikan memang itu yang kita berikan. Tapi Bang Dan itu hanya bisa terjadi saat kita sudah nggak punya lagi harapan apa-apa. Nggak berharap feedback tadi saya dapat apa. Saya udah coba gitu. Ketika berharap nih kayaknya bentar lagi dapat nih.
Saat kita berharap itu hilang barang itu enggak ada. Tapi saat udah nggak ada lagi, tadi saya bilang kan nggak masuk akal, tapi masuk rekening. Tiba-tiba ada SMS masuk, uang sekian, dari mana? Siapa yang ngasih? Nggak kepikir, memang ya nggak mas itu di luar ekspedisi tadi tuh. Akan beli rumah nggak kira-kira? Suatu saat akan beli rumah nggak? Saya diskusi sampai hari ini sama anak-anak sama istri, mereka bilang nggak usah. Nggak perlu ya katanya. Kita udah bisa tinggal dekat masjid. Di sini udah cukup, lebih dari cukup. Gila. Kami udah MTC. Apa tuh? Menentukan titik cukup. Itu sulit banget. Jadi gini Bang Dani, ini sharing ya cerita. Boleh. Ya. Kata-kata sulit, kata-kata nggak mungkin, itu sulit banget. Kalau saya nggak pernah mau pakai itu. Jadi saya bilang ganti kata-kata sulit dengan saya sedang berusaha. You are what you say. Jadi gini, maka dari tadi saya bilang saya ini sedang belajar dan sedang berusaha, sedang melakukan. Jadi ya Allah, saya tahu sabar itu tidak mudah, tapi mudahkan saya ya Allah untuk bisa melakukan sabar, dan I'll do my best. Jadi ketika itu menjadi doa, energinya beda. Termasuk saya kan ada kerjaan sampingan saya Bang Daniel. Kerjaan utama saya guru ngaji kampung. Sampingan? Saya kerjaan sampingannya konsultan perusahaan. Gitu. Jadi komisaris di beberapa perusahaan, itu kerja sampingan. Kerja utamanya guru ngaji kampung. Makanya saya waktu ketemu sama artis tuh terkenal di Jakarta, di Indonesia, saya bilang, abang nih artis ya, saya bilang. Saya nih ngefans sama abang gitu. Saya ini guru ngaji kampung Bang, gitu lah kira-kira. Mungkin beliau ada di sini mungkin. Gitu. Gak boleh sebut nama ya. Jangan sebut label, Nah jadi pekerjaan utama itu tadi saya bilang guru ngaji kampung, saya menemukan kebahagiaan yang itu semua ternyata priceless gitu. Gak bisa dibayar pakai uang. Ada satu, waktu itu saya pernah sakit. Kan saya dengan istri juga punya program. Jadi saya diajarkan sama guru saya, bekali istrimu dua bekal utama. Satu, kiprah finansial. Jadi apa tuh artinya? Kiprah finansial tuh gini, kayak misalnya saya nulis buku, kemudian saya punya beberapa bisnis yang saya geser ke istri saya. Someday suatu saat saya meninggal duluan, istri saya dapat royaltinya lah, punya royalti, punya income, dan dia nggak perlu menghinakan dirinya di hadapan manusia. Yang kedua, kata guru saya, kasih istrimu kiprah sosial. Nah, saya dengan istri bikin program, termasuk dengan Ustadz Awal, kami bikin program namanya Indonesia Mustahil Miskin. Indonesia Mustahil Lapar. Itu menjadi jembatan kasih sayang tadi, jembatan amal soleh. Bukan uang saya, ada uang orang-orang baik yang nitipin ke kita, yang kita juga usahakan. Itu ngasih makan, ngasih paket sembako, paket-paket itu hadiah gitu untuk guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, marbot masjid, dan itu atas izin Allah sudah jalan kurang lebih 35 bulan. Kurang lebih 800 orang setiap bulan. Dan bulan ini 36. Hai. Hamba Allah istimewa. Kami nyebutnya hamba Allah istimewa. Keren banget. Nah jadi ketika saya meninggal, istri saya tetap punya bekal untuk dia menghadap Tuhan. Karena gini Bang Daniel, saya pergi ke Jakarta aja, cuma 4 hari nih, bawa 1 koper besar. Ada baju ganti, ada perlengkapan mandi. Padahal di Jakarta kan ada jual baju. Cuma 4 hari saya bawa bekal banyak. Pertanyaannya, saya nanti ngadep Tuhan, masa gak bawa bekal? Wow. Nah, memberi itu tadi kan, apa sisi lain dari memberi yang tadi Bang Daniel tanya? Itu adalah bekal mati saya. Dan sifatnya generational. Saya sendiri saya terinspirasi gitu ya sama seseorang. Dia kemana-mana bawa uang lembaran $100. Nah, ini di Amerika. Jadi kalau misalnya hati dia tergerak, Tuhan bilang, coba kasih. Dia kasih tanpa mikir 2 kali gitu. Tanpa menghakimi, kayak misalnya, tapi Tuhan dia kayaknya $100 bakal dipakai buat beli minuman lagi deh sama dia untuk mabuk-mabukan apa. No, Tuhan bilang kasih gitu. Nah, jadi saya nyobain tuh, saya bawa uang 1 juta gitu ya kemana-mana itu.
setiap ada orang mana, ini by the way kalau misalnya nonton jangan pernah minta gue 1 juta. Cuman that one moment gitu. Ketika gue lagi itu tuh lagi nge-gym, lagi naikin muscle, memberi itu. Tuhan gitu. Tuhan paksakan untuk nge-gym gitu kan. Ya nge-gymnya yang masih yang kecil-kecil gitu. Akhirnya udah jadi itu saya ingat banget ada seorang, kita pertama saya ngasih 500.000 ke anak saya yang cewek, 500.000 ke anak saya yang cowok untuk mereka ngasih ke orang seseorang lain. Gitu kan. Nah habis itu pas dikasih itu mereka ngeliat ekspresi orang tersebut dan mereka kayak kaget aja gitu. What? Kok bisa sampai sebahagia itu? Dan yang jadi ketika kita memberi apalagi di depan anak-anak kita itu sifatnya generational sih. Itu generational banget gitu. Dimana Tuhan bukan cuma ngejaga kita aja tapi Tuhan juga ngejaga anak-anak kita juga. Dan yang kedua ada satu momen ketika saya memberi 1 juta tersebut ke ibu-ibu tukang jualan tisu sama anaknya gitu kan. Itu padahal saya udah di lampu merah, ibunya kayak di depan, saya nggak ngeh, saya lewat, abis itu ngelihat gitu kayak Tuhan ngomong di hati saya, itu si ibu itu jangan lupa dikasih. What? Akhirnya muter lagi, masuk ke lampu merah yang sama gitu kan, muter gitu. Abis itu saya kasih si ibu tersebut, abis itu si ibu itu langsung nangis, dia nangis. Dan dia bilang, dia ngomong ke anaknya gitu ya, ayo ngomong terima kasih sama omnya, Pak ini beneran buat saya semua. Iya, padahal cuma 1 juta tuh ya, ini buat ibu gak apa-apa. Aduh Pak, beneran Pak, saya bisa langsung bayar ini buat kos-kosan saya. Bisa Bu, udah gak apa-apa, ini terserah ibu mau pakai buat apa. Aduh alhamdulillah, terima kasih Pak. Itu saya tutup jendela, saya nangis. Ini saya ngomong ini aja saya gak ngira kalau saya masih bisa nangis gitu. Cuma maksud saya ini perasaan yang gak akan pernah bisa dirasain sama orang yang gak pernah memberi. Ya gak sih? Right. Ini betul. Perasaan yang mahal banget, yang kita gak mungkin bisa ngerasain. Dan gak bisa dibeli. Iya. Gitu. It's candu, it's addictive. Ya. It's so kita addictive. Akan sering. Akan terus berulang-ulang. Dan itu coba jawab, siapa yang lebih bahagia? Right. Siapa yang lebih bahagia? Bang Daniel atau ibu tadi? Menurut saya. Iya, menurut itu yang benar. Berarti kan ketika kita memberi, kita bukan memberi dia, kita sedang memberi diri kita sendiri. Itu gue bahagianya, gue menangis gitu kan, sampai nangis. Tuhan berapa terima harganya? kasih. Kalau misalnya itu kayaknya 1 juta kan. Enggak, harga bahagia tadi tuh. Oh harga bahagia sih udah pasti enggak. Priceless kan. Nah itu dia. Priceless. Makanya ketika orang itu suka memberi, suka berbagi, dia kayak kecanduan gitu. Dan rasa itu gak bisa dirasakan oleh orang lain memang. Karena dia gak pernah coba. Dia gak pernah ada di situ. Coba kalau dia pernah di posisi itu, kebahagiaan itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu harus dilatih berkali-kali. Makanya ada yang bilang gak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas. Coba ganti doanya. Ya Allah, izinkan saya menjadi saluran kasih sayangmu, menjadi saluran kebaikanmu untuk memberi. Gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Lebih baik gini, lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Boom. Itu dia. Ini jujur gue dapet banyak banget ilmu baru. Maksudnya values, nilai-nilai dari seorang ayah men. Gitu kan. Ayah men. Gue nonton Batman gak dapet apa-apa. Spider-Man gak dapet apa-apa. Tapi gue ngobrol sama ayah men langsung dapet men. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi, so gue berharap banget ini pemberian dari kita ya. Sebuah pengingat aja. Jadi terima kasih. Jazakallah. Itu rumahnya seperti itu. Nanti ada lilinnya di dalam. Tinggal dimasukin aja. Keren. Kita berharap banget dari Ustadz sendiri gitu bisa memberikan cahaya terang pada orang-orang sekitar. Amin ya Allah. Ya itulah yang Chinese di Pontianak itu. Ya. Mudah-mudahan jadi saudara, jadi keluarga. Thank you banget. Sama-sama Bang Daniel. Ya, Masya Allah. Ayaman, thank you banget. Ini benar-benar saya sebenarnya masih banyak sih yang pengen kita bicarakan. Maksudnya ngomongin soal ayah sendiri, tentang
Aduh masih banyak deh. Kan kita bisa sambung nanti sambil makan durian, sambil makan di tepi Sungai Kapuas. Nanti main-main Bang Daniel kan udah ke Pekanbaru. Nanti ke Pontianak. Ya. Saya sambut nanti. Di Pontianak itu nanti tetangga-tetangganya bakal manggil saya Alung. Gitu ya. Saya ingat film Kung Fu Hustle jadi. Stephen Chow. Tapi again thank you banget Ayahman. Sama-sama Bang Daniel. Thank you banget buat semua tetangga kita yang udah nonton. Terima kasih tetangga-tetangga semuanya. Yes, thank you. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Tapi yang pastinya selalu diingat kalau misalnya tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Ya, bye.